Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur serta nikmat kesehatan, sehingga kita sudah dapat hadir pada malam hari ini. Lain atau bukan, kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat Isya, dan insya Allah kita juga dapat mengikuti tausiah muhasabah dan zikir akhir tahun 2025. Dan insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di tahun 2026 Masehi, khususnya melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam tercurah kepada Nabi Penghulu Alam, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang di dalam mendirikan agama tauhid ini sampai kepada kita. Insya Allah bila kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan kata sambutan yang terhormat kepada wabil khusus Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim SHI MH yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Yang terhormat kepada Ketua dan Wakil Ketua DKM Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Haji Suraji dan Bapak Ustadz Haji Bergianto Supangat, beserta bidang-bidang serta jajaran pengurusnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat kami. Yang terhormat kepada Imam Masjid Baitur Rahman, Bapak Ustadz Haji Nur Zabidi, Bapak Ustadz Haji Yusuf Khairullah, Bapak Ustadz Haji Widuk Benzir. Juga yang terhormat kepada para guru, para sepuh, bini sepuh, orang-orang tua kami yang tidak disebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Yang terhormat kepada para ulama, asatidz asatidzah dan ibu MTKI Masjid Baitur Rahman yang tidak disebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Yang terhormat kepada para jemaah, kaum muslimin dan muslimat yang sudah hadir pada malam hari ini, semua diberikan rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, acara muhasabah dan zikir akhir tahun 2025 Masehi dan menyambut tahun 2026 Masehi malam ini, tepatnya
Rabu 31 Desember 2025. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan di tahun 2026 akan datang lebih baik dari tahun 2025. Mudah-mudahan yang belum tercapai permohonan dan doanya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum tercapai cita-citanya untuk memiliki rumah idaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk mendapatinya. Anak-anak kita yang belum dapat tempat bekerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusannya. Dan yang belum ketemu jodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jodoh dan rezekinya dengan pasangan yang soleh dan solehah. Yang masih punya hutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, adik-adik kami jamaah Masjid Baitur Rahman. Adapun susunan acara pada malam ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengenalan. Mungkin kita belum kenal dengan Bapak Kiai Haji. Kemudian yang ketiga muhasabah dan zikir akhir tahun 2025 Masehi, dan doa nanti akan disampaikan. Yang kedua, baiklah kami perkenalkan Bapak Ustadz Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim SHI MH. Mereka sudah hadir di hadapan kita bersama. Beliau ini bernama Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim SHI MH. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Kemudian S1 jurusan Ahwal Syakhsiyah, yaitu hukum keluarga, dari kampus IAI Al-Aqidah Jakarta. Kemudian S2 Magister Hukum Keluarga Islam dari kampus UIN Jakarta. Riwayat pekerjaan beliau, yang pertama pengasuh dan pemangku Pondok Pesantren Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Kedua, Ketua Yayasan Dakwah Syiarul Islam Jakarta. Ketiga, Ketua Koordinasi Dakwah Islam, yaitu KODI DKI Jakarta. Yang keempat, anggota MUI Pusat Komisi Dakwah. Yang kelima, Lembaga Dakwah PBNU. Yang keenam, PP Ikatan Khotib DMI atau Dewan Masjid Indonesia. Mungkin mudah-mudahan kita sudah kenal beliau, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baik, kita masuk ke acara ketiga, muhasabah dan zikir akhir tahun 2025 Masehi, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim SHI MH. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Suradi. Tadi imam kita Bapak Haji Widuti. Pak Widuti ya? Iya, betul. Dan Pak Haji Yusuf. Nur Zalidi. Orang tua kita Pak Kiai Muslim Mubarak. Ternyata beliau ini dulu pengurus KODI juga. Saya ketua KODI Jakarta. KODI itu lembaga yang membidangi dakwah di bawah Pemprov DKI. Saya ketuanya, beliau ternyata minas sabiqin al-awwalin, pendahulu. Jadi harus sungkem dengan kegiatannya. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak kok duduknya jauh banget ya Pak? Boleh maju nggak Pak? Apa itu? Jadi kalau orang kita kalau ngaji itu senangnya jider. Ngaji sambil nanti lama-lama jituk. Ngaji sambil kalau udah jituk jilor. Yang bahaya kalau udah jilor jiler. Betul kan? Asal nggak jatuh ke karpet masjid aja ya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, para jamaah yang berbahagia, saya pribadi sangat berbahagia bisa ada di tempat ini silaturahmi. Saya suka masuk daerah sini, tapi masjid ini baru kali ini. Alhamdulillah, apapun pertemuan kita pasti atas kehendak Allah Subhanahu. Allah mengizinkan kita untuk bertemu. Mudah-mudahan bukan hanya bertemu di dunia, tapi bertemu di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Nanti di surga kita bikin pengajian lagi. Betul ya? Ini ngomong-ngomong, arangnya udah beli belum Ibu? Ada. Gak ada arangannya. Takutnya kalau udah beli arang ceramahnya agak lama dikit nanti rudel. Ustaz lama banget ya. Boleh nggak ngerayain malam tahun baru? Boleh nggak? Ya kalau kita menganggap itu bukan tahun baru kita, tidak perlu dirayakan, betul? Tapi nggak dilarang kita kumpul silaturahmi, bercengkrama dengan keluarga, namanya lagi libur, jalan-jalan ke puncak, sama aja kayak liburan yang lain, betul? Tidak diniatkan untuk syiar tahun baru. Jadi kembali kepada niat, ya, innamal a'malu binniyat. Jadi jangan dijadiin polemik. Kenapa? Karena penanggalan hijriah kita
menggunakan kalender Komariah. Kalender apa Bu? Komariah ini bukan nama orang Bu. Komariah itu maksudnya perhitungan bulan. Sama kayak penanggalan orang Cina. Penanggalan orang Cina pakainya bulan. Sedangkan penanggalan Masehi atau yang disebut Gregorian itu menggunakan penanggalan matahari atau Syamsiyah. Apakah kita orang Islam hanya pakai bulan? Mau puasa lihat hilal, betul? Mau lebaran sebelum lihat THR lihat hilal dulu, ya. Habis ada hilal baru cari THR. Setiap bulan kita melihat bulan. Nanti Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, berarti 1 Zulhijjahnya harus dipastikan sudah masuk atau belum. Jadi bulan itu untuk apa? Menentukan kalender ibadah kita. Tapi ya Pak, Bu, Ibu, itu orang segitu banyak dipanggil cuma suara 3 orang doang. Tapi pemakaian matahari juga dipakai oleh kita. Kalau masuk puasa mau lebaran kita lihat bulan, tapi kalau waktu sholat kita lihat matahari muncul di ufuk namanya fajar, masuk sholat subuh. Terbit isyraq, tinggi dikit sholat duha, betul? Sampai zuhur lurus gelincir dikit zuhur. Ya, bayangan sama dengan bendanya. Nanti kalau bayangan panjangnya sudah 2 kali bendanya, berarti sudah masuk asar. Terus sampai gelap, langit sudah merah. Begitu merahnya hilang, agak gelap, masuk maghrib. Matahari, ya, matahari. Jadi kita pun menggunakan penghitungan bersifat matahari juga bulan. Kenapa? Karena matahari dan bulan adalah makhluknya Allah Subhanahu dan dijadikan sebagai penanda-penanda waktu kita. Panitia boleh minta air hangat? Ji, air hangat. Soalnya kalau musim hujan itu perut suka mengumum ya. Ini aja ditambahin kasih air panas. Lanjut ya Bu. Bu, Mbak. Bapak-bapak kalau dipanggil paling pelit suaranya bapak-bapak. Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau memandangi jenggotnya beruban tinggal 2 lembar. Ada seorang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau pegangin jenggotmu yang tinggal 2?" Kata Sayyidina Umar, "Ini saya lagi mikirin di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li bi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Ini doa bagus sekali Pak untuk yang para lansia. Para apa Pak?
Saya tadi dikasih tahu sama DKM jamaah kita banyakkan, kalau kata orang sekarang, angkatan baby boomer. Ya, betul ya. Kalau saya Gen X, ya, karena lahirnya tahun 70-an, yang tahun 60-an, 50-an baby boomer dari tahun 40-an. Di dalam Al-Quran dikatakan begitu umur 40 tahun ada doa yang mirip kembaran di Quran, tapi ujungnya beda. Dua-duanya diawali dengan Robbi auzi'ni. Ya, Robbi. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allah mendingan nyawa Allah daripada ngomong ya Pak ya. Yang kedua di ayat tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kalau imam tadi, imam ya, di dalam kitab fikih dikatakan imam kalau habis waladhdallin, gitu ya, ya kan? Makmum kan amin, itu jangan langsung digas surat dulu, biar makmumnya baca Fatihah dulu. Jangan langsung digas, langsung Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya Fatihahnya kerok sama imam, ya. Maka imam berhenti sebentar. Nah, di dalam berhenti sebentar ini salah satu bacaan yang dianjurkan imam baca itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Maknanya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilham untuk selalu pandai bersyukur kepadamu yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, kalau yang putaran satu, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang soleh. Kalau yang putaran dua, yang ayat satunya ada doain keturunan kita, wa aslih li bi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku ya Allah, jadi keturunan yang soleh dan solehah, anak-anakku jadi orang yang soleh dan solehah, cucu-cucu keturunanku semuanya beribadah, sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, imannya dijaga, akhlaknya baik, begitu. Wa aslih li bi dzurriyyati. Bagus sekali kita amalkan. Jadi kata Sayyidina Umar, saya pikirin ayat ini, jenggot saya yang satu ini menggambarkan perjalanan saya yang sudah lewat. Sedangkan jenggot yang satunya itu menggambarkan sisa hidup saya. Maka seorang itu harus selalu waspada. Selalu waspada. Kenapa waspada? Satu, tidak ada satu orang pun yang tahu umurnya sampai kapan. Betul? Betul? Itu di antara rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salah satunya adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak pernah tahu di negeri mana dia akan mati. Di negeri mana dia mati, kapan dia mati, bagaimana dia mati, gak ada yang tahu. Betul? Betul? Rahasia Allah, maka harus waspada.
Apalagi kalau kata Imam Ghazali, kematian itu cocok buat siapa aja. Betul apa tidak? Orang tua mati pantas apa kan? Pantas. Yang belum tua mati pantas. Yang masih muda pantas juga tuh. Gak ada orang bilang, kok dia mati muda gak pantas amat. Gak ada. Tetap pantas. Bahkan anak kecil pantas aja. Namanya umur. Betul. Bahkan bayi yang baru lahir juga pantas. Kematian itu pantas buat siapapun. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang umurnya sudah di atas 50-60 harusnya lebih hati-hati lagi. Kenapa? Kalau kita bilang waktu itu kayak penggaris, tahu penggaris? Ya, ada 0 sampai misalnya 30 cm, ya, penggaris atau 100 cm. Maka 0 itu hari kelahiran kita udah jalan berapa jauh nih? Sampai ke ujung penggaris. Sekarang kira-kira lebih dekat ke ujung atau lebih dekat ke depan? Kalau kita lihat itu, maka kita akan waspada. Imam Syafi'i rahimahullah, begitu umur 40 beliau pakai tongkat. Ditanya, Imam, kenapa pakai tongkat? Beliau jalannya masih gagah pakai tongkat. Supaya aku ingat bahwa aku adalah musafir yang sebentar lagi akan pulang ke rumahku, yaitu hadirat Allah Subhanahu. Makanya di dalam syariat disunahkan orang yang umur 40 lebih pakai tongkat. Bapak-bapak sini pada beli tongkat ya, ya Pak. Nanti masuk masjid ada tempat penitipan tongkat. Bukan penitipan segala ya, penitipan tongkat. Itu sunnah, ya. Kalau kata para ulama sunnah. Kenapa? Ittiba kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita juga pakai tongkat. Walaupun jalannya masih gagah, pakai tongkat. Supaya apa? Kalau Imam Syafi'i bilang, mengingatkan saya ini musafir, sebentar lagi pulang. Ya. Jadi Bu, kira-kira kalau penggarisan segini, Ibu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke ujung Bu? Makanya kalau udah begini tahu, ya. Sebetulnya manusia itu hidup dalam 3 waktu. Betul? Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Masa lalu itu bukan cuma kita waktu masih kecil, kita waktu masih muda. Bapak duduk 5 menit yang lalu itu masa lalunya. Masa kini adalah masa ketika kita sadar ini sekarang waktunya. Masa depan sebentar lagi pun, nanti kita pulang ke rumah, nanti kita besok bangun pagi, itu masa depan kita. Makanya orang mengatakan, kalau masa lalu itu tidak bisa dirubah, mau bagaimana caranya juga kan bisa dirubah. Bisa nggak rubah masa lalu? Bisa nggak? Kata Pak Haji, kita kalau bisa merubah masa lalu, milih ibunya jangan yang itu kali. Gitu ya, bisanya gitu ya, milihnya artis gitu. Atau milih ini, milih itu dan sebagainya. Masa lalu itu sudah terjadi dan tidak akan bisa Maka ketika Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, perjalanan kemana yang paling jauh? Muridnya bilang perjalanan ke langit. Salah. Perjalanan ke negeri antah berantah. Salah. Semua salah, kata Imam Ghazali. Jawaban yang benar, perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan ke masa lalu kita. Berapapun duit yang kau miliki, berapapun
tentara yang kau punya, berapapun teknologi yang kau kuasai, kamu gak bisa kembali ke masa lalu untuk merubah apa yang sudah terjadi. Gak bisa. Maka masa lalu kita bisa kita lihat, kita tatap saja, Bu. Ya Pak, kita tatap. Kalau baik kita banyak bersyukur kepada Allah. Kalau masa lalu kita banyak tidak baik, tinggal kita banyakin istighfar, mohon betul? Betul tidak? Dulu masa mudanya, Masya Allah, sholat dulu apa, main, muter, kayak obat nyamuk sana sini, nongkrong di gardu ronda sampai pagi, main kartu, pagi tidur, sholat subuh kagak. Ada yang model begitu kan? Ada nggak? Yang mana orangnya? Ibu-ibu dulu waktu masih muda, Masya Allah, pakai bajunya seksi, ya, mejeng, kata zaman dulu ya. Kalau orang dulu bilangnya mejeng, nungguin cowok yang godain. Kalau diingat-ingat malu, sedih, betul. Tapi itu sudah terjadi. Itu sudah. Kita tidak bisa merubah, udah. Ada catatannya enggak? Ada. Kalau kita belum taubat, belum dihapus sama Allah Subhanahu, maka kita banyakin taubat, banyakin istighfar. Kalau dosa kecil, ya, insya Allah ngapusnya gampang. Dosa-dosa kecil, Bapak Ibu sholat, kata Nabi kalau sholat itu setiap air yang tetes dari tubuh kita, dosa kita berguguran. Begitu sholat, dosa kita ditaruh di pundak. Begitu rubuh itu dosanya. Begitu sujud, ambiar dosanya habis, dari pundak kita selesai. Jadi kelar sholat, ya, ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna, tidak banyak berbicara, kemudian sholat, ya, dengan baik, maka setelah sholat itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya. Udah gitu habis sholat tadi kita masih sempat apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka sholat yang kita kerjakan di masjid 5 waktu itu bagaikan, kata Nabi, sungai yang mengalir di depan rumah. Kata Nabi, kalau kalian di depan rumah kalian, di pintu rumah kalian ada sungai, kalian mandi 5 kali sehari di situ, apakah masih kotor badannya? Sahabat bilang, tidak ada ya Rasulullah, pasti badan kita bersih, tidak ada kotoran. Kata Rasulullah, demikianlah orang yang sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah semuanya. Amin ya Allah. Itu dosa yang biasa, dosa yang ringan. Kalau dosa berat, dosa besar, itu harus taubatan nasuh, harus khusus mintanya sama Allah. Kenapa minta khusus? Karena kalau tidak dihapus di akhirat repot urusan kita. Betul tidak? Dosanya berzina, dosanya minum khamr, dosanya membunuh, dosanya meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya tidak puasa Ramadan, berat. Bahkan lebih berat dosa meninggalkan kewajiban daripada melakukan perbuatan maksiat. Kalau berzina itu berat, ya, maka meninggalkan sholat 5 waktu itu jauh lebih berat dosanya. Kalau minum khamr dosanya berat, main judi berat, maka meninggalkan puasa Ramadan 1 hari gak ada urusan, gak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, berat. Kata
Kata Nabi, lam yaqdihi siyamud dahri, dibayar setahun untuk puasa, satu hari ninggalin, kita bayar setahun, kagak kebayar nilai yang kita tinggalkan itu. Ya. Jadi masa lalu kita lihat saja sudah. Kita lihatin. Untuk di apa? Dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi sering-sering tadabbur, tafakur. Ya Allah, sekarang umur saya sudah 60 tahun. Berarti udah 60 tahun dari mulai akil balik, 15 tahun kalau laki-laki, mungkin 12 tahun kalau perempuan. Berarti sudah jauh perjalanan saya. Gimana kewajiban sholat saya ya? Gimana puasa saya ya? Ada yang ketinggalan apa kagak ya? Gimana dosa-dosa maksiat saya dulu gimana? Ingetin, nangis. Tahajud malam nangis, di atas sajadah menangis. Insya Allah ya, kalau kita taubat mohon ampun kepada Allah, Allah terima taubat kita dan kita nanti meninggalkan dunia ringan. Ini masa lalu. Jadi masa lalu kita cukup berdamai saja dengan mohon ampun kepada Allah. Masa kini yang sekarang, ya detik dimana kita sadar, yang saya omongin 5 menit tahu itu masa lalu kita tadi sudah lewat. Masa kini itu adalah kesempatan kita satu-satunya untuk menambah amal dan memperbanyak kebaikan. Masa kini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai hilang. Kenapa? Kenapa para sekalian? Ya. Seorang ulama di masa lalu, Imam Ali karramallahu wajhah, setiap habis sholat pucat mukanya. Ditanya kenapa Imam pucat? Aku ingat masa lalu. Masa laluku penuh dengan kesalahan, sedangkan yang sudah aku lewati masa lalu, amal aku belum tahu apa diterima Allah atau tidak. Gak ada yang tahu. Betul? Pak, ya Allah. Nah, perasaan gue udah keluar, air udah keluar. Kurang apa lagi? Mungkin kopinya kali belum ya. Jadi kita tuh tadabbur terus. Masa kini nggak ada yang tahu amal kita diterima. Kita kan kepedean nih tiap hari sholat, ya Pak ya? Ada yang tahu diterima atau nggak sholat? Oh, nggak tahu kan? Karena nggak tahu, maka dalam ibadah itu harus ada dua, ada roja, ada khauf, ada harap, ada takut. Harap, kita berharap ibadah kita diterima Allah. Takut jangan sampai nggak diterima Allah Subhanahu. Kalau orang punya sifat ini, maka dia akan rendah hati, nggak sombong, gak suka montenin orang. Mentang-mentang dia malam tahajud, cuma gua doang di kampung ini yang rajin tahajud. Ini hari pada molor aja lo, gitu ya. Mentang-mentang dia yang puasa Senin Kemis, yang gak puasa, bukannya puasa. Lihat dong kayak saya puasa, bangga dengan amalnya. Karena dia gak sadar amalnya belum tentu diterima Allah Subhanahu. Kalau orang yang sadar pasti lebih mikirin amalnya dan lebih mikirin orang lain. Ya Allah, ya Allah. Begitu dia bisa tahajud malam, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Hamba bisa bangun malam ini, hamba
hamba bisa tahan. Terima kasih ya Allah. Tolong beri hamba kekuatan untuk ibadah. Selesai nanti bersyukur, berdoa, minta ampun lagi kepada Allah. Istiqomahkan hamba ya Allah dalam ibadah ini. Bangunkan hamba tiap malam untuk tahajud. Jadikan hamba orang yang banyak berbuat kebaikan di sisa umur hamba. Begitu saja yang dipikirkan oleh dia. Karena kata Imam Ali tadi, amal aku aja yang udah lewat belum tentu diterima, belum tahu. Besok saya nggak tahu masih ada kesempatan beramal lagi atau enggak. Umur saya masih ada atau enggak ada yang tahu. Betul kan? Betul tidak? Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Maut itu kadang-kadang datangnya nggak permisi. Pagi masih ketawa-ketawa, siang masih ngobrol, malam sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam masih ngobrol, masih bakar-bakar sate, bakar-bakar ayam, bakar jagung. Pagi-pagi inna lillahi. Betul Bu? Bu, siapa yang tahu umur kita panjang apa pendek? Enggak ada yang tahu. Ya? Enggak ada yang tahu. Semuanya tidak ada yang tahu. Maka karena kita sudah lewat masa lalu, kita ada di masa kini, dan kita nggak tahu masa depan, kita fokus pada masa kini. Perbanyak amal. Sekarang masih hidup, sekarang masih sehat, sekarang masih bisa jalan, sekarang masih bisa ibadah. Nggak ditunda-tunda, nggak ditunda. Makanya kalau di dalam tasawuf, Pak, dikatakan para ulama itu disebut abna'u zamani, anak-anak zaman, anak waktu. Maknanya ada beberapa. Yang pertama, mereka itu tidak pernah mikirin besok, karena besok gak ada yang tahu. Mereka fokus pada hari ini. Hari ini saya ada di masjid, hari ini saya sholat. Antar aja lah, sholat kalau udah tua, kalau udah pensiun. Kan banyak anak muda gitu. Ente gak ibadah? Entar lah bro, kita masih muda bro, puas-puasin dulu, ya kan? Udah pensiun, baru nanti jadi pengurus DKM, ya kan? Sholat di masjid, gitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak Bu? Ya? Begitu yang perempuan, tutup auratnya tuh, kalau udah tua, tutup aurat, rajin ke masjid, pengajian. Sekarang mah jangan, puas-puasin dulu. Betul? Ada yang model begitu? Iya kalau umurnya nyampe. Iya kalau dikasih kesempatan oleh Allah. Kalau kagak, kalau meninggalnya muda, udah lewat. Makanya saya kalau ada orang-orang tua kita yang masih ngurusin masjid, pensiunan, saya bilang antum beruntung Pak Haji, Pak Ustaz. Kenapa? Dia berarti dikasih kesempatan untuk husnul. Betul? Ini bapak-bapak ini sepuh-sepuh ya. Sekarang rajin ke masjid, berarti dapat kesempatan husnul. Karena kata Nabi, innamal umuru bil khawatim. Setiap perkara itu gimana endingnya, bukan depannya. Mau depannya bagus kayak gimana, kalau endingnya jelek, ya jelek saja. Tapi biar pertamanya nggak terlalu bagus, menjelang ajal akhir-akhir hidupnya adalah bagus. Inilah yang disebut dengan husnul. Artinya apa? Artinya Allah pengen kita masuk surga. Amin. Amin. Ibu, ini masjid ini kan rumah Allah ya Bu ya. Ibu kalau punya rumah, punya acara yang diundang orang yang disenengin, apa yang dipikirkan Bu? Hah? Kalau ibu punya musuh, ada acara kondangan, diundang nggak? Enggak.
Kalau bisa jangan tahu, nanti ngacoin acara, betul nggak? Artinya apa? Yang datang di rumah Allah ini memang undangan Allah. Apalagi rutin, apalagi istiqomah, apalagi jadi pengurusnya, Masya Allah, berarti mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan untuk husnul. Yang mudah-mudahan juga demikian, nggak ada salahnya ya untuk istiqomah dalam ibadah. Nah, para hadirin sekalian, kalau kita melihat biologis kita, di manusia ini kan ada ruh, ada jasad, ada jasmani, ada rohani. Betul? Betul tidak? Badan kita itu diciptakan oleh Allah. Walladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan manusia itu sebagaimana makhluk hidup yang lain masih lemah. Betul? Bayi makan belum bisa disuapin, ngomong belum bisa, cuma oe, gitu kan? Jalan juga dipapah, dituntun, mau pergi kemana-mana nggak tahu dianterin, sampai mulai tumbuh, badannya mulai tumbuh, pikirannya mulai tumbuh, panca inderanya tumbuh, dia besar, jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, dia sudah mandiri. Begitu lewat 50-60 tahun, siklusnya turun lagi. Betul? Mata sudah lamur, gigi sudah kabur, otot sudah kendur, mau kemana-mana sudah usur. Betul? Itu tanda-tandanya sudah dekat sama wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi fala ya'taqilun. Orang yang kami panjangkan umurnya, kami kurangin lagi kualitas dirinya. Matanya tadinya awas, gak boleh lihat cewek cakep langsung nonton. Sekarang melihat jalan 1 meter aja kagak ngeliat. Betul? Dulu giginya begitu kuat, makan sate 20 tusuk sekali hantem. Sekarang sate 1 biji aja kagak kelar-kelar. Tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini, gak masuk. Sekali juga telan bulat, belum dikunyah pada kalian. Nyasar poster, apa namanya? Keselak pada kalian, ya? Ada yang udah begitu? Dulu lari jogging, manjat naik gunung. Sekarang jalan ke kamar mandi aja jatuh dulu. Betul apa tidak? Sebetulnya apa para sekalian? Itu tanda dari Allah. Tanda dari Allah, peringatan, termasuk uban kita peringatan bahwa saat mau pulang udah dekat. Saat mau pulang udah. Coba matanya sudah enggak tajam lagi. Apa artinya? Artinya jangan jelalatan lagi matanya. Baca Quran, ya. Liatin sajadah tempat sujud, liatin yang bagus-bagus, itu saja. Gigi sudah hancur, ngomong sudah nggak jelas. Apa itu maksudnya? Allah bilang udah jangan banyak ngomong. Terutama ibu-ibu, jangan banyak ngegosip. Ya bu, ibu-ibu kan paling seneng gosip ibu ya. Digosok makin. Apalagi kalau di tukang sayuran pagi-pagi bu, masya Allah, pakai daster belum mandi. Ya, itu tukang sayur dekat banget melihatnya bu.
Biar kata minta diskon dikasih sama tukang sayur. Sambil memilih sayur sambil ngobrol. Kamu tahu nggak cerita terbaru? Tapi itu tuh gitu. Mulutnya sambil mau nyampain. Itu ibu kerjaannya. Kita di majelis taklim di masjid, ada yang punya seragam baru, duduknya di depan, dia ngomongin tentang bajunya baru. Ya Bu, ada yang begitu Bu. Begitu ada cincinnya baru, garuk-garuk, terus ya, tahu apa yang gatel gitu, pengen mamerin cincin, diomongin lagi. Sekarang udah selesai, giginya udah gak ada, jangan banyakan ngegosip. Yang kedua, makan jangan sembarangan lagi, pilih-pilih. Kalau perlu banyakin puasa. Itu pesan dari Allah lewat tubuh kita. Coba saya tanya sama banyak yang sepuh-sepuh, bisa tidur lama kan di rumah? Bisa nggak tidur lama? 3 jam kurang ya. Makin tua tidur makin sedikit. Emang di rumah terus gak kemana-mana, tapi pasti mendusir. 2 jam mendusir, 1 jam mendusir, betul? Ayo ngaku. Itu apa? Itu panggilan dari Allah. Tahajud dong, udah malam. Ya. Kalau kemarin masih muda keluyuran sampai begadang, sekarang tidur sore jam 11 udah bangun, jam 1 udah bangun. Ayo bangun dulu sholat. Allah memanggil kita menjelang akhir. Kaki sudah lemah, gak bisa jalan-jalan jauh, itu peringatan dari Allah. Jangan keluyuran lagi. Dulu seneng banget ngecek di mall, ya, jalan-jalan ke sana ke sini. Sekarang udah banyak lah di rumah, paling ke masjid, istiqomah aja. Kaki udah peringatin. Tubuh kita sudah peringatin semua. Betul. Dulu biar cakupnya kayak apa Bu? Kalau udah peot gimana Bu kira-kira Bu? Artinya apa? Artinya perbanyak ibadah, fokus kepada akhirat. Kampung kita yang sebenarnya. Kampungnya orang beriman itu bukan dunia ini Bu. Kampungnya orang beriman itu adalah di akhirat. Ad-dunya daru man la dara lahu. Dunia ini kampungnya orang yang gak punya kampung. Ya Bu, ya Pak. Dunia ini kampungnya orang yang gak punya. Orang kafir, orang tidak beriman itu menganggap dunia ini segala-galanya. Kenapa? Karena mereka tidak punya harapan di akhirat. Padahal walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hidup di dunia berapa lama? Coba, berapa orang paling tua sekarang? Orang umur 80 aja udah dianggap prestasi, betul tidak? 90 apalagi, 100 tahun apalagi, 120 tahun masuk Guinness Book, masuk museum, muri rekor orang tertua. Padahal Nabi Ibrahim umurnya 350 tahun. Ya? Nabi-nabi zaman dulu umurnya ada yang 500 tahun. Bahkan Nabi Nuh hampir 1000 tahun umurnya. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Umurnya umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Betul. Udah pendek-pendek, badannya kecil-kecil Bu. Umat agama lalu, ya umat masa lalu itu tinggi-tinggi, gede-gede. Bahkan Nabi Adam digambarkan tingginya 30 hasta, 15 meter tingginya Nabi Adam. Ini Adam berapa meter? 10. Ada 15. 10 paling kan? Masih tambah 5 meter lagi itu Nabi Adam. Insya Allah. Tapi orang
Cik Kunir, Masya Allah, konten-konten begini. Beda. Udah umurnya pendek, badannya kecil, ya. Tapi hebatnya, masuk surganya paling duluan. Nanti umat-umat terdahulu mengatakan, enak banget tuh umatnya Nabi Muhammad. Udah lahirnya belakangan, badannya kecil, umurnya pendek, masuk surganya dulu. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, maka setiap pergantian momen tahun ini kita perbanyak muhasabah. Muhasabah itu artinya mengkalkulasi. Kalau ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, meskipun ada yang mengatakan ini sabdanya Rasulullah SAW, ada dua versi riwayat mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum betul-betul nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu. Kita hisab, Bu, umur saya berapa, saya punya kesempatan hidup berapa. Sekarang Bapak Ibu umur 60 tahun, baliknya kalau laki-laki umur 15 tahun misalnya, berarti 45 tahun, betul? 45 tahun dia wajib sholat, 1 tahun itu 365 hari, 365 subuh, 365 zuhur, 365 asar, 365 maghrib dan isya. Kali 45, hitung sendiri kan, saya malas hitungnya, nggak bawa kalkulator. Nah itu kan berarti buku kita harus ada tuh. Kita ditanya, Udin, ya malaikat. Begitu di akhirat, Udin, kamu mukallafnya 45 tahun, kok sholat subuhnya cuma segini, nggak sampai 1000, betul? Padahal 365 hari, 10 tahun aja 3.650. 4 tahun berarti sekitar 14.000. Iya 14.000 subuh, 14.000 asar. Nah kok subuhnya cuma 2.000? Kemana nih? Maghribnya cuma 11.000. Apalagi isyanya udah buru molor duluan. Gitu. Subuh sama isya yang paling kosong biasanya. Nah itu kita hisab sebelum nanti dihisab di akhir. Puasa Ramadan, bukannya sering ninggalin puasa. Supaya apa? Supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Banyakin taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baca nama. Ya. Perbanyak istighfar. Insyaallah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah, dosa-dosa kita dipulihkan semuanya. Makanya kenapa ada orang mukmin itu kalau orang soleh mau meninggal sakit dulu lama, ya ada yang sakitnya 6 bulan, ada yang sakitnya setahun. Kenapa? Mungkin masih ada yang di-cleansing, dibersihin sama Allah. Karena Allah pengen orang mukmin itu begitu dia mati gak ada dosa. Itu Allah maunya begitu. Maka Allah kadang-kadang beri bala ujian sebelum wafat, sakit ini, musibah ini dan sebagainya, sampai betul-betul habis dosanya, baru dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di akhirat jalannya cepat banget sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab itu dihitung-hitung. Maka supaya hisab kita ringan, kita latihan hisab. Kalau Bapak Ibu yang orang pajak, orang inspektorat, orang BPK pasti tahu kalau akhir tahun namanya pemeriksaan. Betul. Kalau datang ke instansi, periksa pembukuannya rapi,
dananya wajar, tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, kira-kira aman tidak? Aman tidak? Aman. Langsung keluar WTP wajar tanpa mencualikan. Betul? Tapi begitu nggak rapi, jarang disiapin sama instansinya, laporannya berantakan, catatannya sana kesini, akhirnya nggak lolos pemeriksaan. Maka orang-orang yang pandai mempersiapkan diri, ya, wa amila lima ba'dal maut, nanti setelah kematian kita mau kemana. Maka para hadirin sekalian, kita mengakhiri menutup tahun ini, ya, malam ini sebelum jam 12 Masehi, ya, kita menutup tahun 2025. Alhamdulillah Allah menjadikan kita kumpul di masjid yang mulia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar, orang-orang yang eling, waspada, ingat selalu kepada Allah bahwa waktu, umur ini semua ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, kita hanya menjalankan tugas, kita hanya ikut, ya, memakmurkan dunia ini selama kita bisa berbuat, kita berbuat kebaikan, beramal soleh sampai pada waktunya ajal datang. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama. Yang pertama kita membacakan suratul Fatihah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang telah wafat di Sumatera dengan musibah yang begitu besar. Ya, kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa mereka. Semoga mereka mati sebagai syuhada yang diampuni dosanya dan langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang hidup, yang mendapatkan musibah yang begitu berat, semoga juga meringankan dosa-dosa mereka, dan semoga Allah ringankan penderitaan mereka, dan Allah ganti yang telah hilang dengan yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang masih ada di sini, di tempat kita yang indah dan damai ini, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada kekacauan, tidak ada ancaman, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina yang masih menderita, saudara-saudara kita di Sudan, saudara-saudara kita di Yaman yang penuh dengan perang saudara, di Syria dan di berbagai tempat, saudara-saudara kita dimanapun kaum muslimin. Semoga Allah tolong mereka, jaga mereka, pelihara mereka, berikan jalan keluar dari segala kesulitan mereka. Amin. Kita yang ada di tempat ini, kita mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, diperbaiki kehidupan kita, dijadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang soleh dan solehah, dijadikan kita hamba yang pandai memanfaatkan waktu yang tersisa untuk selalu makin baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah meringankan segala penderitaan kita, Allah berikan jalan keluar dari segala musibah masalah kita, Allah lunaskan hutang-hutang kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah bereskan urusan kita, Allah wujudkan harapan kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, suami yang sayang sama istri, istri yang hormat ta'zim kepada suami, anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak menjadi generasi penerus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kampung kita, kampung wilayah ini semoga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Warganya rukun, warganya saling gotong royong, saling peduli, saling kasih sayang, bersatu, kompak dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi lingkungan yang penuh dengan damai dan indah. Juga negeri kita Indonesia, kita doakan semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang istiqomah, yang lurus, yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa dan negara. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar dari segala musibah masalahnya, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga tahun 2026 dan seterusnya kita diberikan kebaikan yang lebih banyak lagi.
amal yang lebih banyak lagi, sedekah yang lebih banyak lagi, dan kebaikan-kebaikan yang selalu dan selalu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bacaan yang kita dianjurkan di bulan Rajab, kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul
العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga kita keluar dari tempat ini dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.